Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini tanggal 14 Maret 2024 dalam kitab 1 Raja-Raja 4 ayat 21 sampai 34. Perikopnya kebesaran Salomo. Maka Salomo berkuasa atas segala kerajaan mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Filistin dan sampai ke tapal batas Mesir. Mereka menyampaikan upeti dan tetap takluk kepada Salomo seumur hidupnya. Adapun persediaan makanan yang diperlukan Salomo untuk sehari ialah 30 ekor tepung, 30 kor tepung yang terbaik dan 60 kor tepung biasa, 10 ekor lembu gemukan dan 20 lembu gembalaan dan 100 ekor domba. Belum terhitung rusa, kijang, rusa, dandi dan gangsa piaraan. Sebab ia berkuasa atas seluruh tanah di sebelah sini sungai Efrat, mulai dari Tipsah sampai ke Gaza, dan atas semua raja di sebelah sini sungai Efrat. Ia dikaruniai damai di seluruh negerinya. Sehingga orang Yehuda dan orang Israel diam dengan tenteram, masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon aranya, dari Dan sampai Berseba seumur hidup Salomo. Lagi pula Salomo mempunyai kuda 40.000 kandang untuk kereta-keretanya dan 12.000 orang berkuda. Dan para kepala daerah itu menjamin makanan Raja Salomo serta semua orang yang ikut makan dari meja Raja Salomo. Mereka membawanya masing-masing dalam bulan gilirannya dengan tidak mengurangi sesuatu apapun. Jelai dan jerami untuk kuda-kuda biasa dan kuda teji dibawa mereka ke tempat yang semestinya, masing-masing menurut tanggungannya. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan orang Ezrahi itu, dan daripada Heman, Kalkol dan Darda anak-anak Mahol. Sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Ia mengubah 3.000 amsal dan menyanyian ada 1.005. Ia bersajak tentang pohon-pohon dan dari pohon aras yang di gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan dan tentang burung-burung dan tentang binatang melata dan tentang ikan-ikan. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Ya, jadi ini satu perikop yang menceritakan tentang kebesaran Salomo, tentang hal-hal yang melebihi dari apa yang ada. Dan dalam perikop ini dijelaskan bagaimana kondisi ekonomi yang waktu itu semua orang bersukacita dan seluruh penduduk ataupun kepala-kepala daerah memberikan upeti untuk kehidupan kerajaan. Dan dicatat di dalam bagian ini, ia dikaruniai damai di seluruh negerinya. Jadi di seluruh negeri itu ada kondisi yang damai. Ya, saya kira ini juga jadi perenungan bagi kita bagaimana seorang pemimpin itu penting orang yang taat kepada Tuhan. Oleh karena pemimpin yang taat akan memberikan sukacita, damai sejahtera bagi seluruh rakyat. Tapi sebaliknya ketika pemimpin itu tidak takut akan Tuhan, maka rakyat juga akan mengalami kesulitan demi kesulitan. Dan dalam catatan ini 26, 25, sehingga orang Yehuda dan orang Israel diam dengan tenteram. Ya, ada ketenteraman. Ya. Kemudian dalam perikop ini juga disampaikan bagaimana harta benda yang dimiliki oleh Raja Salomo. Mempunyai kuda 40.000 kandang untuk kereta dan
12.000 orang berkuda dan seterusnya. Ini menggambarkan ada satu kondisi yang baik ya, secara ekonomi baik. Nah, ternyata pemimpin yang takut akan Tuhan juga memberikan sejahtera. Nah, dalam perikop ini juga disampaikan bagaimana hikmat Salomo. Ternyata orang yang berhikmat tidak cuma Salomo sebetulnya. Ada banyak orang. Dalam perikop ini disebutkan di beberapa orang-orang ya, hikmat Bani Timur. Nah, ini orang Timur ini dalam catatan Alkitab adalah orang-orang pemikir, orang-orang intelektual, ini orang-orang Timur. Kemudian orang-orang Mesir ya. Orang Mesir juga banyak orang yang berhikmat, tapi Salomo lebih baik. Kemudian ada lagi dari ini ada orangnya itu Etan, itu orang Ezrahi. Kemudian ada Herman, Kalkol, Darda, ya, anak-anak Mahol, dan mungkin banyak lagi yang lain yang berhikmat, tapi hikmat Salomo jauh lebih baik gitu ya, lebih berhikmat gitu ya. Dan karyanya juga dicatatkan dalam Alkitab ini tentang amsal-amsal dan tentang puisi-puisi yang dibuatnya. Dan ya, saya kira ini hikmat dari Tuhan akan memberikan dampak yang besar. Saya kira ini hampir mirip dengan bagaimana Yusuf gitu ya di zaman sebelumnya ya. Yusuf yang kemanapun dia akan memberikan sejahtera. Dan dalam perikop ini juga Salomo memiliki hikmat, dan oleh hikmat yang diberikan Tuhan menjadi terkenal di seluruh, ya kalau di sini bumi dibilangnya, seluruh dunia lah kalau istilah zaman sekarang ini. Dan saking terkenalnya itu banyak ya raja-raja di dunia ini, di bumi ini datang untuk mendengarkan hikmatnya itu. Hikmat itu ya mungkin kalau zaman sekarang mungkin nasihatnya, kebijakan-kebijakan yang bisa disampaikan, dan orang memberikan upeti, ya, memberikan upeti. Nah, saya kira ini juga yang disampaikan dalam catatan-catatan Alkitab yang lain, bagaimana orang-orang yang takut akan Tuhan yang tidak menjadi ekor tapi menjadi kepala. Juga salah satu bagian dari berkat Tuhan bagi Abraham, bahwa akan menjadi orang yang besar, orang yang hebat gitu ya, orang yang terkenal. Nah, itu janji Tuhan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, saya kira ini juga jadi perenungan bagi kita yang saat ini, dalam kehidupan saat ini justru orang berlomba-lomba gitu ya untuk mencari popularitas, kekayaan itu dengan cara justru berlawanan dengan firman Tuhan. Dan kita lihat bagaimana akhir dari kehidupan atau karir orang tertentu itu justru bukan sesuatu yang baik. Mungkin berakhir di penjara, mungkin berakhir dengan satu penyakit yang sulit menerima situasi, dan banyak lagi hal ya. Dan banyak lagi hal ya, termasuklah kalau beberapa waktu yang lalu terkenal dengan istilah tumbal apa dari Ahok itu ya, banyak yang menghujat, memanipulasi hukum untuk menjatuhkan gitu ya, menjatuhkan orang yang memang ingin membangun, tapi justru apa yang mereka alami ya banyak hal yang tidak baik, yang mungkin banyak yang meninggal ya, walaupun mungkin umurnya ya masih muda gitu ya, masih muda, yang terkenal dengan kutukan Ahok ataupun ya sumpahnya Ahok, orang-orang yang menjolimin dia, dan itu yang terjadi saat ini ya. Jadi
Marilah dari perikop ini kita diingatkan bagaimana ketaatan kepada Tuhan ya, itu akan memberikan janji berkat yang besar. Tuhan kalau memberikan kata di bata, ini semakaikan saya besluta tetap wari. Haleluya. Amin.